Sang Mudarris, pencinta Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyirat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak bosan-bosannya, seyogyanya kita sebagai hamba Allah, hamba yang hina ini, patut bersyukur apa yang sudah diberikan kepada kita, baik yang sudah diberikannya nikmat iman, baik yang sudah diberikannya nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bergerak di atas bumi ini, sehingga kita masih bisa bernafas di atas bumi ini. Maka sepatutnya kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah memperjuangkan dinul Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman bid'ah ke zaman sunnah, seperti yang kita rasakan saat ini. Ahibbati fillah, adapun tema pada pagi hari ini berkaitan dengan husnul khatimah. Pada zaman ini masih banyak kita ketahui, masih banyak kita yang belum ketahui, ataupun kita ketahui tapi masih salah paham tentang kalimat husnul khatimah. Agar kita tidak salah paham tentang kalimat husnul khatimah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, maksud husnul khatimah atau yang disebut akhir hidup yang baik bukanlah engkau meninggal di dalam masjid, bukanlah engkau meninggal di atas sajadah, bukanlah engkau meninggal dengan memegang mushaf, dengan memegang Al-Quran di hadapan Anda.
Karena sesungguhnya manusia terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di atas tempat tidurnya. Sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq yang merupakan sebaik-baik sahabat juga wafat di atas tempat tidurnya. Khalid bin Walid juga wafat di atas tempat tidurnya, padahal beliau seorang yang digelari pedang Allah yang terhunus dan telah terjun dalam 100 kali peperangan, namun tidak pernah mengalami kerugian. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, maksud husnul khatimah atau yang disebut akhir hidup yang baik bukanlah engkau meninggal dunia ketika di dalam masjid, bukanlah engkau meninggal dunia di atas sajadah, dan bukanlah engkau meninggal ketika memegang mushaf Al-Quran di hadapan Anda. Akan tetapi husnul khatimah itu adalah engkau wafat dalam keadaan bersih dari syirik, engkau wafat dalam keadaan bersih dari kemunafikan, engkau wafat dalam keadaan menghindari ahli bid'ah dan bersih dari kebid'ahan, engkau wafat dalam keadaan di atas Al-Quran dan Sunnah, serta mengimani isinya tanpa takwil, tanpa menambah-nambah atau mengurangi. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Engkau wafat dalam keadaan kosong dari darah kaum muslimin, harta dan kehormatan mereka, serta engkau wafat dalam keadaan memenuhi hak Allah dan hak hamba-hambanya terhadap dirimu. Engkau wafat dalam keadaan hati yang bersih, niat yang suci dan akhlak yang mulia, tanpa dengki, tanpa iri hati, dendam kepada seorang muslim lainnya. Engkau wafat dalam keadaan menjalankan salat yang 5 waktu berjamaah bagi mereka yang berhak melakukannya. Bagi mereka yang berhak melakukannya berjamaah di masjid. Serta engkau wafat dalam keadaan telah menunaikan kewajiban Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap dirimu. Ya Allah, perbaikilah akhir keadaan kami dalam semua urusan dan lindungan kami dari kehinaan dunia dan azab di akhirat kelak. Ya Allah, perbaikilah akhir hidup kami dan kembalikanlah kami kepadamu dalam keadaan tidak terhina dan terbongkar aib. Fatwa Nur Alat Darab. Jadi kesimpulannya adalah, dengan tersampaikannya ilmu ini, marilah kita mengamalkan dan mempraktekkan. Jangan salah paham dengan kalimat husnul khatimah. Bahwa kita pahami tadi husnul khatimah adalah ketika kita wafat, kita bersih dari syirik, kita bersih dari kemunafikan, kita bersih dari kebid'ahan, kita jauh dari ahli bid'ah. Itu yang dimaksud dengan husnul khatimah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ini yang benar, ini datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika ini salah, ini datang dari saya sendiri. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Mudarris, pencinta Al-Quran dan Sunnah.